Halo, balik lagi bareng gua Uncle Plays It. Eh, Kali ini gua mau membantu viewers yang mempunyai masalah dengan headphone Bluetooth-nya. Di sini gua bacain ya. Maaf Bang, mau tanya. Saya mau live streaming pakai OBS. Kok suara gamenya tidak muncul ya? Saya ikutin beberapa tutorial di YouTube, tetap saja tidak muncul. Saya main game PC pakai headphone Bluetooth, mohon pencerahannya Bang. Ini dari @zabiltv3924. Oke, di sini gua bantu ya. Mudah-mudahan eh, bisa tersolusikan. Karena ini sebenarnya banyak yang punya masalah seperti ini ya. Bukan cuman Zabil TV aja, beberapa teman gua juga ada yang baru beli ya, headphone Bluetooth beberapa bulan lalu sih kasusnya, dan ini ternyata ada viewer yang mengalami hal serupa gitu ya. Nah, di sini gua punya gambar. Gua nggak tahu ya ini Zabil TV ini konektivitas Bluetoothnya seperti apa, berapa, dan apa aja gitu ya. Di sini gua asumsikan seperti ini lah ya. Karena yang beberapa temen gua, termasuk tetangga juga, itu permasalahannya ternyata seperti ini kebanyakannya. Gitu. Di sini gambar pertama, ini asumsi gua ya. Jadi di sini ada TWS, atau kalau teman-teman bukan TWS ya, headset atau headphone Bluetooth itu sama aja ya. Pokoknya yang konektivitasnya Bluetooth, entah itu headset, headphone, TWS, nyambung ke PC gitu ya. Nanti kita kedeteksi di OBS Studio gitu ya. Terus di samping itu ada lagi konektivitas Bluetooth yang lainnya, misalkan controller, gamepad ya, entah itu Xbox controller atau PS controller gitu ya. Atau mungkin ada yang punya apa itu controller smartphone ya, yang disambungin ke PC gitu ya. Pokoknya yang controller yang connect ke PC atau laptopnya itu via Bluetooth gitu ya, atau wireless tanpa kabel. Terus ada lagi misalkan gitu ya, keyboard atau mouse wireless gitu ya. Jadi semua device ini itu connect ke PC atau laptop kalian itu menggunakan Bluetooth, sistem wireless tanpa kabel gitu ya. Nah, ini permasalahannya pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Jadi salah satu ada yang kalah, dan biasanya yang kalah adalah headphone-nya atau TWS-nya gitu. Nah, di sini solusinya eh, nggak menjamin 100% bisa ya. Bahkan kalau dipresentasekan mungkin 98-99% mungkin gagal gitu ya. Teman-teman bisa cek di sound sistem soundnya Windows ya, pengaturan soundnya Windows. Nah, di sini ini gua minimize dulu ya. Nah, gitu ya. Di bagian playback, ini kan speaker ya, karena gua pakai speaker gitu ya. Anggaplah di sini itu headset teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa ngeceknya itu diklik aja di bagian sini, atau teman-teman bisa sambil nyetel lagu ya, muter lagu gitu ya. Kalau bunyi, nah oh iya ini nih headset gitu ya. Checklist dua-duanya. Nah, klik kanan di sini, checklist dua-duanya. Misalkan ini tulisannya speaker atau headset kalian gitu ya, headset Bluetooth kalian gitu ya. Klik kanan terus checklist dua-duanya. Masih tetap juga, ya udah. Berarti memang bentrok Bluetooth-nya gitu ya. Memang bentrok Bluetooth-nya dengan device Bluetooth yang lain gitu ya. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya seperti ini. Mau tidak mau gitu ya. Jadi di sini gua gambarkan TWS atau headphone kalian yang menggunakan konektivitas Bluetooth ya, dalam artian sistem wireless. Kalau kalian main gamenya pakai controller, ya controllernya ganti pakai kabel, ya jangan pakai Bluetooth. Terus atau bang, gua mainnya pakai mouse sama keyboard, mouse keyboardnya Bluetooth. Nah, mouse sama keyboardnya ganti pakai kabel, jangan pakai Bluetooth, jangan pakai wireless gitu ya, pakai kabel baru normal.
Bluetoothnya tidak tidak apa ya, beradu gitu, tidak rebutan konektivitasnya ke PC atau laptop teman-teman gitu ya. Dan itulah kenapa para recorder atau live streamer, khususnya gamer, konektivitasnya semuanya kabel ya, baik itu headphone-nya, controllernya, kalau pakai controller gamepad itu ya, mouse keyboardnya pun pakai kabel. Kenapa? Menghindari gangguan seperti itu. Jadi kayak kayak rebutan Bluetooth gitu, kayak kayak rebutan nyambung ke komputernya gitu. Nah, menghindari hal seperti itu. Pertama itu. Kedua, mengurangi delay, menghindari delay sebenarnya. Jadi bukan berarti kabel itu tidak ada delay gitu ya, 100% tidak ada delay, bukan, tapi minim, super super minim, bahkan 0,1 milisecond atau bahkan kurang dari itu gitu ya. Menghindari itu. Dan kan kekurangan lain dari headphone atau headset atau TWS yang wireless ya, yang konektivitasnya menggunakan Bluetooth, kekurangan lainnya adalah dia delay suaranya. Biasanya kerasannya itu pas teman-teman main game-game yang genrenya itu FPS, first person shooter, atau TPS ya, third person shooter. Khususnya FPS deh gitu ya. Itu kan kita harus fokus ngedengerin suara langkah musuh ya. Itu biasanya delay gitu. Kerasa banget kalau teman-teman main FPS, khususnya kayak Counter Strike mungkin ya, atau Valorant atau yang lainnya, yang kita harus dengerin ini suara langkah musuh dari mana nih, dari kiri, dari kanan, dari belakang, atau dari depan nyelip di balik box gitu, di balik tembok. Nah, itu kedengaran jelas gitu. Itu kekurangan lainnya. Jadi solusi lainnya adalah solusi satu-satunya adalah ya mengurangi konektivitas Bluetooth, device yang menggunakan Bluetoothnya gitu. Batasi hanya satu aja. Kalau headphone ya headphone aja udah, yang lainnya jangan pakai wireless juga, keyboard mouse-nya harus pakai kabel, controllernya juga harus pakai kabel gitu ya, atau semuanya pakai kabel gitu. Untuk penggunaan headphone khususnya untuk live streamer atau recorder konten game khususnya ya, atau konten tutorial biasa atau konten video biasa lah, teman-teman usahakan pakai ini ya. Nah, ini namanya IM, in IM ya, in ear monitor. Ini suaranya lebih enak. Banyak kok yang murah-murah sekarang, kayak ini kan CC Alira atau merek-merek yang lain juga banyak lah yang di bawah 300 ribuan gitu ya. Bahkan ada yang di bawah 200 ribuan. Suaranya lebih enak gitu. Ini kan pakai kabel tuh, pakai kabel biasa. Ya. Kalau kabelnya putus, enaknya IM itu misalkan kabelnya putus nih atau jacknya udah nggak benar nih, udah mau putus gitu ya, kita tinggal ganti kabelnya aja, ininya mah IM-nya mah nggak usah gitu. Oh ya, enaknya lebih 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 praktis ya, tinggal tinggal kita beli kabelnya aja lagi gitu. Ya ininya IM-nya masih bagus gitu ya, mendingan pakai yang gitu, mendingan pakai yang gini ya, IM gini gitu. Jadi di samping nggak ada delay, kita nggak diribetkan sama konektivitas yang berebut karena via Bluetooth gitu ya. Seperti itu solusinya Zabil ya. Buat teman-teman yang lain juga mungkin punya masalah yang sama gitu ya. Dan ada bonus nih. Bonusnya memisahkan volume game dengan volume desktop ya. Terutama kalau teman-teman yang main game, kayak gua sering merhatiin yang main game ETS 2 ya. Euro Truck Simulator 2. Itu main game sambil dengerin lagu dangdut gitu. Biasanya supir-supir truk kan gitu ya. Nah, gimana cara misahin volume desktop dengan volume game gitu ya, atau bahkan volume game dengan volume mic gitu ya. Nah, teman-teman masukin dulu gamenya, caranya sama aja sih, dengan tanda plus ini diklik, terus pilih game capture gitu ya. Terus misalkan di sini gue nyontohinnya pakai ini ya. Nah, klik kanan, game capture, terus muncul ini kan. Terus teman-teman buka dulu gamenya, terus pilih gamenya udah kebuka, teman-teman tekan Windows atau minimize dulu gamenya, tapi jangan ditutup. Balik lagi ke OBS, terus buka pilih game capture,
Terus pilih capture specific windows. Terus pilih gamenya yang lagi kebuka apa gitu ya. Di sini contohnya Overwatch gitu ya. Dan di sini jangan lupa di sini ada yang harus teman-teman checklist, yaitu capture audio. Nah, ini di checklist ya. Checklist capture audio. Kalau udah oke. Nanti di sini muncul volume baru. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kan volume desktop audionya sama gua di mute ya, karena gua nggak main game sambil dengerin musik, apalagi dangdut ya. Jadi ya full audio dari gamenya gitu. Kalau teman-teman mau main game sambil dengerin musik, tapi ingat musiknya jangan yang kena copyright ya. Ya ini jangan dicekli, jangan di mute gitu ya. Nah ini kan contohnya gua di mute ya. Terus ini ada volume baru nih. Nah ini volume gamenya yang tadi kita pilih ya. Nah, ini bisa teman-teman atur, misalkan volume gamenya dikecilin, mic-nya dikencengin gitu ya, atau disetarain deh gitu. Terus enaknya pakai sistem pemisahan volume game seperti ini, misalkan game ini itu contohnya, ini hanya contoh ya, game Overwatch ini itu karakter volumenya volume in gamenya itu kenceng, berarti harus kecilin nih. Nah kecilin pasnya segini nih, mic-nya volumenya full, volume game Overwatch-nya min 7 misalkan. Wah ini pas nih, jadi suara gamenya nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, suara guanya di mic itu pas gitu ya, nggak ketimpa-timpa, nggak apa ya, nggak tabrakan, lebih enak didengar lah gitu, contoh apa hasilnya itu. Terus game The Crew 2 misalkan, game The Crew 2 ini wah beda nih, game The Crew 2 ini itu volumenya kecil, jadi harus paling kalau mau diturunin juga diturunin min 3 doang gitu, mic-nya full. Nah itu. Jadi tiap game itu bisa settingan volumenya beda-beda. Nah contohnya kayak gini tuh kan, ini gua bedain ya, di Overwatch 2 itu minus 7 volumenya, di The Crew 2 minus 6, karena enak gini menurut gua gitu. Lebih enaknya seperti itu kalau sistem pemisahan volume seperti ini. Terus keuntungan lainnya adalah ketika teman-teman menggunakan dua monitor ya, dua LCD. Monitor satu untuk gamenya full screen. Monitor 2 itu untuk tampilan OBS-nya. Jadi si OBS ini, software OBS ini disimpan di monitor 2. Nah, ketika teman-teman live streaming misalkan siaran langsung ya. Terus ada viewers teman-teman nih yang nulis di kolom chat gitu ya. Bang, volume gamenya kegedean, suara abangnya nggak kedengeran. Nah, teman-teman nggak usah escape dulu gamenya, buka menu setting, pilih menu audio, geser-geser, udah pas belum ya? Gitu. Ribet kan? Gitu. Kalau pakai sistem seperti ini lebih enak. Udah aja OBS ini simpan di LCD kedua atau monitor kedua. Udah teman-teman tinggal geser aja kursornya, seret, kecilin, tuh. Udah pas belum? Udah pas belum? Udah pas belum? Nah gitu kan enak ya. Jadi nggak perlu escape dulu gamenya. Gamenya ke pause kan gitu. Ya kalau gamenya bisa di pause. Ya kalau game-game FPS mana bisa di pause kan. Nah, itu enaknya ya. Mungkin seperti itu. Balik lagi ke topik utama tadi ya. Mana tadi? Nah ini ya, jadi untuk Zabil TV, bener ya, Zabil TV dan juga teman-teman yang lain, semoga bisa membantu ya solusi dari gua, karena memang kebanyakan masalahnya itu seperti ini gitu ya. Kesimpulannya tuh Bluetooth itu kekurangannya rata-rata seperti itu, bukan rata-rata ya, semua permasalahan konektivitas Bluetooth itu seperti itu. Jadi solusinya ya mau nggak mau ya seperti ini gitu ya. Jadi kurangin, jadi maksimal satu aja yang konek ke komputer atau laptop teman-teman, atau lebih bagus lagi ya udah semuanya kabel gitu. Semoga membantu videonya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga ya, terutama share ya ke teman-teman kalian yang punya masalah yang sama seperti Zabil TV. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.